Malam itu, suasana kampung mendadak berubah. Jalan yang biasanya masih ramai, tiba-tiba mulai kosong. Beberapa rumah memang masih menyalakan lampu, tapi hampir semua pintunya sudah tertutup rapat. Tidak ada pengumuman, tidak ada keributan, bahkan tidak ada tanda kalau sesuatu sedang terjadi. Tapi, entah sejak kapan, warga memilih masuk ke rumah lebih cepat dari biasanya. Bukan karena hujan, bukan juga karena listrik padam. Malam itu, satu nama kembali terdengar dari mulut ke mulut. Kolor ijo, nama yang mungkin hampir semua orang Indonesia pernah dengar. Anehnya, semakin sering cerita itu diceritakan, semakin banyak pula versinya. Ada yang percaya dia manusia biasa, ada yang yakin dia bukan manusia, dan sampai hari ini belum semua orang sepakat siapa sebenarnya sosok yang disebut kolor ijo itu. Lalu, sebenarnya dari mana cerita ini berasal? Benarkah hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Atau memang pernah ada sebuah kejadian nyata yang akhirnya berubah menjadi cerita yang terus hidup sampai sekarang? Tidak ada yang benar-benar tahu kapan cerita itu pertama kali muncul. Yang jelas, cerita tentang kolor ijo sudah lebih dulu menyebar. Bahkan sebelum banyak orang mengenal internet. Dari satu rumah, pindah ke rumah yang lain. Dari satu kampung, sampai ke kampung sebelah. Anehnya, setiap orang seolah punya cerita yang berbeda. Ada yang mengaku pernah melihat sosoknya melintas di ujung gang. Ada juga yang hanya mendengar cerita dari tetangga. Bahkan tidak sedikit yang percaya seseorang di kampungnya pernah menjadi korban. Semakin lama, cerita itu semakin sulit dibuktikan. Orang yang benar-benar melihatnya hampir tidak pernah ditemukan. Yang ada justru cerita dari cerita, lalu diceritakan lagi, dan terus berulang seperti itu. Tapi justru disitulah rasa takut mulai tumbuh, karena sesuatu yang tidak jelas seringkali terasa lebih menyeramkan daripada sesuatu yang benar-benar terlihat. Warga mulai memilih pulang lebih awal, anak-anak dilarang bermain sampai malam, dan ronda malam menjadi semakin ramai. Semua itu terjadi hanya karena sebuah cerita yang terus dipercaya, meski belum tentu semua orang pernah melihat sendiri. Namun, kalau memang hanya cerita, kenapa beberapa tahun kemudian nama kolor ijo benar-benar muncul di berbagai pemberitaan? Sampai di titik ini, cerita tentang kolor ijo masih terdengar seperti dongeng yang beredar dari mulut ke mulut, sulit dibuktikan, sulit juga dibantah. Tapi ternyata nama itu memang pernah muncul di berbagai pemberitaan. Salah satu kasus yang paling sering dikaitkan dengan kolor ijo terjadi di Bekasi. Sekitar tahun ke-2003, saat itu sejumlah warga melaporkan seseorang yang beberapa kali masuk ke rumah pada malam hari. Bukan sekali, bukan dua kali. Laporannya terus bermunculan. Pelakunya tidak datang dengan membawa senjata. Tidak juga merusak rumah. Ia masuk diam-diam ketika keadaan sedang sepi. Sasaran yang dipilih pun hampir selalu sama. Rumah yang penghuninya sedang lengah, atau perempuan yang sedang sendirian. Warga sebenarnya beberapa kali mencoba menangkapnya. Setiap terdengar teriakan, orang-orang langsung keluar rumah. Ada yang membawa senter, ada yang membawa bambu. Tapi setiap kali dikejar, pelakunya selalu berhasil kabur. Yang paling diingat warga justru bukan wajahnya, melainkan celana dalam berwarna hijau yang dikenakannya. Dari situlah nama kolor ijo mulai melekat. Awalnya itu hanyalah julukan, bukan nama makhluk gaib. Namun, seperti banyak cerita lainnya, setelah kabar itu menyebar ke berbagai daerah, ceritanya mulai berubah. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya orang tidak lagi membicarakan seorang pelaku kejahatan, melainkan sesuatu yang dianggap bukan manusia biasa. Setelah berita dari Bekasi itu menyebar, histeria massa tidak bisa dihindari. Di berbagai daerah, warga mulai melaporkan penampakan serupa. Polanya sama, rasa panik, malam yang mencekam, dan nama kolor ijo yang kembali diteriakan. Dari sinilah logika mulai terkikis oleh ketakutan. Sosok pelaku kriminal perlahan diubah menjadi makhluk supranatural. Katanya, ia bisa melompati pagar setinggi atap. Katanya, ia kebal senjata tajam. Bahkan bisa menghilang dalam sekejap. Atribut celana hijau yang awalnya hanya siri-siri fisik pelaku, kini diyakini sebagai syarat ilmu hitam.
Semakin liar ceritanya, masyarakat perlahan lupa bahwa ada nyawa dan trauma yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Saat semua orang sibuk membicarakan mitos dan kesaktian, ada satu fakta kelam yang perlahan terkubur. Kasus kolor ijo di tahun 2003 bukanlah sekadar cerita hantu, itu adalah rentetan teror kekerasan seksual yang sangat nyata. Korbannya adalah perempuan-perempuan yang sedang berada di rumah mereka sendiri. Tempat yang seharusnya paling aman justru menjadi lokasi trauma terdalam. Monster aslinya tidak punya taring atau ilmu hitam. Ia manusia biasa. Terkadang, masyarakat lebih memilih menciptakan monster fiksi karena jauh lebih mudah menyalahkan makhluk gaib daripada harus menerima kenyataan bahwa manusia di sekitar kita mampu melakukan kejahatan sekeji itu. Mitos kolor ijo akhirnya mensterilkan tragedi aslinya, mengubah rasa sakit para korban menjadi sekadar cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai hari ini, cerita tentang kolor ijo masih terus hidup. Meski jalanan sudah terang dan CCTV ada di mana-mana, namanya terus diwariskan dari obrolan ronda sampai ke media sosial. Tapi mungkin kita terus menceritakannya bukan karena kita masih percaya pada hantunya. Secara tidak sadar, mitos ini hidup sebagai pengingat alam bawah sadar kita. Sebuah peringatan untuk selalu mengunci pintu rapat-rapat, bukan untuk menahan masuknya iblis atau makhluk halus, tapi untuk mencegah kejahatan dari sesama manusia. Jadi, jika suatu malam ada yang kembali menyebut nama itu, ingatlah, monster paling mengerikan tidak bersembunyi di alam gaib. Mereka berjalan di antara kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung aku bercerita. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.